Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuniarti, saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Gorontalo. Berikut saya akan menyajikan video aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu untuk coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini saya akan menyajikan 3 tahap pada coaching untuk supervisi akademik, yaitu pra-observasi dan tahap observasi, pengamatan pada saat kegiatan pembelajaran, dan juga pasca observasi setelah pengamatan pembelajaran. Dengan rekan kerja saya sebagai coach adalah Ibu Putri Valentine Sulaiman pada mata pelajaran geografi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Putri? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu Putri, ya, maksud saya hari ini ingin ketemu dengan Ibu Putri sehubungan dengan kegiatan supervisi yang harus saya lakukan. Ya, jadi serangkaian kegiatan supervisi itu ada 3 tahap: pra, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi. Nah, yang akan saya lakukan sekarang adalah pra-observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Putri sehubungan dengan pembelajaran yang akan Ibu Putri laksanakan nanti pada saat saya akan observasi di supervisi. Begitu ya, Ibu Putri, ya? Siap? Ya. Oke. Sehubungan dengan pembelajaran untuk besok hari ini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Putri laksanakan? Nah, kebetulan besok itu materinya sudah masuk di mobilitas penduduk. Nah, jadi tujuan itu siswa dapat mengetahui apa itu jenis apa mobilitas penduduk, kemudian jenis-jenis apa saja, bentuknya, kemudian pas mobilitas penduduk itu apa. Nah, itu tujuannya. Oke, jadi pembelajaran besok itu adalah mata pelajaran geografi, ya. Nah, kemudian tujuannya adalah tentang materinya adalah tentang mobilitas penduduk. Nah, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari pembelajaran besok itu? Kalau harapan yang pertama itu siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, aktif dalam pembelajaran ini siswa sebenarnya ketika saya menyampaikan materi ada yang aktif misalnya, kemudian ketika di dalam kegiatan diskusi siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan intinya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi intinya Ibu ingin pembelajaran nanti siswa antusias, ya, Ibu, ya. Jadi terlihat lingkungan belajar yang antusias, ya, kondusif. Kemudian Ibu Putri kira-kira sampai sejauh mana atau kondisi apa yang menandakan bahwa tujuan atau apa yang Ibu harapkan tadi tercapai? Apa yang Ibu lihat dari anak-anak atau lingkungan dalam pembelajaran tersebut? Itu tadi untuk proses pembelajarannya itu kondusif, kemudian ketika siswa diberi setelah pembelajaran, siswa ketika diberi asesmen itu bisa dijawab dengan yang apa dia ketahui, yang sudah dia pahami. Intinya asesmennya bisa dia jawab. Oh iya, jadi ada aktivitas siswa yang tampak antusias, ya. Saya ulangi, kemudian asesmen itu berhasil, ya, siswa berhasil dalam asesmen. Ya. Jadi untuk mencapai itu kira-kira apa strategi yang Ibu Putri akan laksanakan di pembelajaran nanti? Misalnya pengaturan kelasnya, kemudian atau pembelajarannya Ibu buat seperti apa? Kalau untuk pembelajarannya itu saya pakai metodenya itu diskusi. Jadi saya bagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya tampilkan video. Jadi saya tampilkan video, kemudian saya meminta siswa untuk mengelompokkan video tersebut dia termasuk ke dalam jenis apa. Nah, kemudian dari video tersebut saya meminta
meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara hasil diskusi yang sudah mereka buat itu saya minta dituangkan ke dalam sebuah karton, kemudian di setiap keterwakilan kelompok itu nantinya akan berkeliling mengunjungi kelompok yang lain. Ya, ada kelompok yang lain. Soalnya satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, yang satu ini tinggal di dalam kelompok. Nah, yang 3 orang ini yang mengunjungi kelompok yang lain. Nah, setelah itu mereka di dalam kelompok, misalnya kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Nah, mereka akan lihat hasil pekerjaan di kelompok 2 seperti apa. Kemudian apa yang tidak mereka pahami, mereka dicantumkan sebuah pertanyaan atau mungkin sebuah tambahan kalau misalnya ada yang saran seperti itu. Kemudian yang di dalam kelompok yang tinggal 4 orang ini, mereka yang akan menjelaskan, oh ini maksud dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang di situ bisa diharapkan nanti ada aktivitas anak-anak ya, selain mereka bekerja dalam kelompok juga berpresentasi ya. Dan presentasinya ibu gunakan beberapa metode ya. Ya, bagus sekali itu, sepertinya bisa menaikkan antusiasme siswa itu. Kemudian untuk tambahannya itu supaya siswa lebih aktif lagi, lebih semangat, itu saya selipkan game. Oh, bagus Jadi sekali tuh. ada game ya. Jadi gamesnya itu dia berpasangan. Jadi ada yang dapat kelompok pertanyaan, ada yang kelompok jawaban. Nah, Cari siswa itu pasangan. Iya. Siswa itu diminta menjodohkan. Misalnya di kelompok pertanyaan itu mencari jawabannya yang mana, yang nyambung dengan yang bisa ada kaitan dengan jawabannya dari pertanyaan yang sudah mereka Baiklah, Ibu Putri, sepertinya saya sudah dapat gambaran dari apa yang Ibu akan laksanakan di pembelajaran besok. Jadi berarti Ibu Putri sudah siap ya, saya observasi besok. Ya, insya Allah berjalan seperti tujuan dan maksud dari yang Ibu harapkan tadi. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini kita nikmat ya, karena diawali dengan doa. Nah, kira-kira siapa yang bisa berdoa? Nonton. Kira-kira kalau Abdul Qadir itu dia izin ya? Abdul Qadir izin, kemudian kalau Rivaldo Takir. Bahwa tidak ada kabar ya? Mudi, orang yang Mupatia. Oh? Nah, kira-kira kalau Mudi berarti dia melakukan apa? Pindahan? Nah, kalau dalam geografi masih ingat tidak geografi yang kelas 10 atau sosiologi kelas 10, orang yang berpindah tempat, misalnya tidur dari Gorontalo pindah di Sulteng, nah itu dinamakan apa? Mobilitas penduduk. Oke, jadi ada yang kita menyimpulkan apa materi kita hari ini? Materinya tentang mobilitas penduduk. Oke, apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai? Yang pertama, untuk kompetensi menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, untuk keterampilan menyajikan data
tabel, grafik, dan gambar. Nah, tujuan pembelajaran melalui tayangan video peserta didik dapat menempuh. Itu disebut migrasi internasional. Kira-kira migrasi internasional itu apa? Oke, bagus sekali. Jadi migrasi internasional itu perpindahan negara. Jadi dia melewati dari Indonesia kemudian Korea, dari ada juga Indonesia. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Oke, bagus sekali. Jadi kalau remigrasi, orang yang misalnya teriuan orang Indonesia, dia orang Indonesia, kemudian pergi di Korea, dia belajar di Korea 1 tahun misalnya, kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Makanya di sini bukan kode, ada negara asal, negara tujuan, kemudian dia kembali ke negara asal. Dengan beta, kita simpulkan polarisasi adalah perpindahan dari desa ke desa. Oke. Oke, satu-satu. Haikal. Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara dari suatu tempat ke tempat lain. Oke, ada yang jawaban yang lain? Atau sama? 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 Oke, jadi mobilitas non permanen itu adalah perpindahan yang hanya bersifat sementara. Yang terkait dengan video yang akan ditayangkan. Nah, dari LKPD ini ada tabel yang akan kalian isi sebentar yang dijelaskan tata cara Indonesia. LKPD-nya sudah dibagi kan? Nah, kalian amati dari ketiga video ini, kira-kira video 1, 2, 3 itu masuk ke jenis mobilitas apa? Kan tadi sudah dicontohkan kan jenis-jenis mobilitas. Oke, kita mulai dari video yang pertama. Nah, ini ada judul breaking. Kira-kira video satu itu masuk. Jadi ada kertas di sini ya. Kertasnya ini fungsinya mau kamu ke tabel, tulis di kertas ini yang sudah dibagikan. Fungsinya nanti kalian tulis komentarnya atau pertanyaan yang kalian ajukan ke kelompok 1. Ya, terus. Oke, nanti ada 3 teman kalian yang akan bertahan di kelompok sini. Sisanya nanti akan berkunjung ke kelompok lain. Dan kelompok lain itu akan berkunjung ke kelompok kalian. Kalian lihat. Bisa memberikan pertanyaan apabila ada kelompoknya kalian tidak sama jawabannya dengan kelompok 2. Bisa kalian tuliskan sebuah pertanyaan, tempelkan di hasil kerja kelompok 2. Oke, boleh? Jadi dari kelompok 2 mau datang di kelompok 1. Untuk saudara Ahmad Rifan. Selanjutnya dari kelompok 2, apa ada tanggapan terkait jawaban tadi dari saudara Ahmad dan kelompok 2? Setuju tidak dengan jawabannya? Kami sangat puas Ahmad? dengan jawaban dari kelompok 1 tadi. Berarti setuju ya? Ya, Oke. Kita melakukan pembelajaran tadi terkait media sosial. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi atau uji coba.
Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, kertas yang berisi pertanyaan dan juga jawaban. Jadi akan Ibu tunjuk 7 orang, itu akan dapat kelompok pertanyaan dan 7 orang akan dapat kelompok jawaban. Jadi tugas kalian itu mencocokkan. Misalnya di sini, jelaskan definisi mobilitas vertikal. Nah, yang memegang pertanyaan ini dia harus mencari pertamanya. Kira-kira yang memegang jawaban definisi mobilitas vertikal siapa? Oke? Mana yang mau maju 7 orang? Nah, yang sudah dapat misalnya di Ibu. Mana yang Baiklah, terima kasih Ibu atas kunjungan di pendampingan kelima ini untuk proses pasca observasi terhadap rekan saya, Ibu Putri Valentine Sulaiman, yang mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS. Ya. Berikut saya akan melakukan wawancara atau coaching pasca observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putri Valentine Sulaiman. Ya. Baiklah Ibu Putri, bagaimana kabar hari ini? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menjadi rekan saya yang menjadikan coach ya bagi saya saat saya supervisi ini dalam rangka praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, baiklah, dalam pengamatan saya pada saat itu ada beberapa yang Ibu Putri saat itu sudah lakukan, yaitu pada aspek mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman. Ibu Putri sudah mengatur ruangan sedemikian rupa, kemudian Ibu Putri juga sudah menyediakan alat prasarananya. Kemudian Ibu Putri juga sudah pada saat melakukan apersepsi itu sudah membangkitkan minat siswa untuk materi yang akan dibahas. Ya, kemudian lanjut ke memandu proses belajar mengajar secara efektif. Pada saat Ibu Putri juga sudah menggunakan komunikasi yang positif ya di dalam pembelajaran. Ibu Putri pada saat memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa, Ibu Putri sudah lakukan, memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah menjawab dan mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Kemudian ini untuk penerapan disiplin, saya lihat Ibu Putri pada saat mengajar bertindak sebagai pemantau ya, sebagai monitor saat itu. Karena pada saat ada siswa yang mulai gaduh saat itu, Ibu Putri harus sesuai dengan peraturan ya seperti itu ya, tapi juga agak memberikan motivasi yang positif. Nah, untuk bagian memandu proses belajar mengajar yang efektif, pada saat pembukaan Ibu Putri sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan apersepsi, kemudian menggunakan strategi pembelajaran ya yang di dalamnya bervariasi. Ada video, menayangkan video, itu bisa meningkatkan kemampuan literasi ya pada saat Ibu tayangkan video. Kemudian di dalamnya juga diselingi game-game ya, sehingga anak-anak juga merasa pada saat merangkum pembelajaran itu tidak sesuatu yang membosankan pada saat mengecek pemahaman mereka. Kemudian pada saat presentasi juga ya, Ibu Putri juga sudah melaksanakan atau menggunakan metode yang bervariasi juga ya, ada presentasi verbal, kemudian ada perpindahan ke kelompok-kelompok. Jadi itu ada aktivitas yang
merangsang siswa untuk beraktivitas lebih kompleks. Jadi tidak hanya duduk saja. Nah, ini yang saya perlu untuk penutupan proses belajar. Memang itu tergantung di ini ya, waktu ya. Kadang-kadang kita sudah rencanakan sedemikian rupa, pas pada saat kita lihat waktu kayaknya kurang, akhirnya ada yang mungkin tidak pas. Nah, itu nanti insya Allah itu yang akan dijadikan sebagai perbaikan ke depan. Tapi refleksi yang awal sudah ya, cuman asesmen formatif saat itu belum secara sampai ada bukti untuk setiap siswa itu apakah bisa belajar, jadi masih secara klasikal ya gitu ya. Kemudian ini yang asesmen dan umpan balik itu seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi untuk refleksian apa yang mereka sudah pahami saat verbal itu memang sudah tampak di situ ya. Itu saja dari saya, tapi secara keseluruhan alhamdulillah apa yang selama ini kita bincangkan, apa yang selama ini Ibu Putri konsultasi ke saya dan kita berbincang-bincang, alhamdulillah membawa dampak yang positif ya. Nah, sekarang ada yang saya akan tanyakan. Jadi pada saat sudah pembelajaran itu, kira-kira Ibu Putri merasa apa yang Ibu Putri rencanakan itu sudah memenuhi keinginan atau tujuan atau belum? Kalau memenuhi belum selesai, masih ada yang harus disampaikan secara kekurangan di proses ya, sebenarnya bukan kekurangan juga, tapi setidaknya ada yang masih kurang disempurnakan ya. Nah, pada saat asesmen itu memang kalau direncanakan ada, cuman waktunya tidak memungkinkan. Iya, jadi memang manajemen waktu ya. Waktu yang Jadi kira-kira tujuan pembelajaran itu berarti sudah tercapai ya. Dan menurut Ibu kalau yang sudah dilaksanakan kemarin itu apakah maksudnya ke depan itu apakah bisa diterapkan lagi, apakah menurut Ibu sudah berhasil untuk memberikan ide kepada Ibu terhadap pembelajaran selanjutnya? Kalau ide ada, jadi bisa memotivasi saya untuk bisa lebih berkembang lagi dengan adanya seperti ini. Untuk kedepannya saya usahakan bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi ya bagus. Kemudian rencana tindak lanjut setelah ini dari perbaikan yang kemarin ke depannya berarti apa yang akan direncanakan? kalau proses tindak lanjut itu masih saya dari segi penggunaan waktu mungkin sudah bisa direncanakan dari menit ini ke ini saya harus sudah sampai di sini, jadi harus ada rencananya rinciannya. Mungkin itu yang kurang dari saya kemarin rincian waktu. Ya baiklah. Ya memang kalau pembelajaran itu dinamis ya, kadang tetap mengikuti ritme anak-anak, kemajuan anak-anak itu kan kadang di kelas yang satu beda di kelas yang lain, kadang-kadang memang seperti itu. Tapi setidaknya Ibu Putri sudah melaksanakan, membuat suatu perencanaan dan kemudian sudah melaksanakannya dengan baik. Insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat untuk saya, untuk Ibu Putri dan juga untuk murid secara umum, untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih Ibu. Sedemikian saya punya wawancara tadi tentang pasca observasi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Putri.